menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang digelar di Istana Negara, Jakarta. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengapresiasi tim pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah di seluruh Indonesia yang telah berhasil mengendalikan inflasi nasional di angka 3,08% pada bulan Juli tahun 2023. Presiden menyebut bahwa angka tersebut dapat dicapai berkat bauran kebijakan yang diambil pemerintah. Menurut Presiden, pemerintah Indonesia tidak melakukan pengendalian inflasi hanya melalui bank sentral seperti yang dilakukan oleh negara lain. Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran pemerintah daerah melakukan pengendalian inflasi melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk strategi jangka pendek, Presiden meminta agar Pemda terbuka dalam mengintegrasikan data stok neraca pangan daerah masing-masing. Selain itu, Presiden juga mendorong Pemda untuk mengingatkan cadangan pangan guna menjaga stabilitas stok dan harga bahan pangan daerah. Apabila terjadi permasalahan di lapangan, Kepala Negara meminta setiap daerah saling berkoordinasi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Di samping itu, Presiden mengatakan bahwa Pemda dapat mengoptimalkan fiskal daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mengintervensi pasar. Hal tersebut dimaksudkan agar angka inflasi daerah dapat terkendali, bahkan menurun secara bertahap. Sementara untuk strategi jangka panjang, Presiden meyakini penguatan sarana prasarana pertanian dapat menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi. Menurutnya, setiap tahun permasalahan inflasi selalu ada pada komoditas bahan pangan yang relatif sama. Pangan daerah itu harus betul-betul dipegang. Penting, ini data-data seperti ini penting diintegrasikan sehingga basis pengambilan keputusan itu betul-betul ada pegangannya, yaitu data. Koordinasi antar daerah, mana yang kelebihan, mana yang kurang juga segera disambungkan sehingga titip jangan ego daerah itu dikedepankan. Karena kita ini NKRI yang kurang disuplai oleh yang lebih, bayar juga, bayar bukan gratisan, suplai, ini kurang, suplai, kurang, cari yang lebih mana, informasikan secara terbuka sehingga kalau ini terjadi, integrasi data, integrasi lapangannya, jadi pasokan saya yakin akan semakin baik. Cek terus ketersediaan stok, cek terus harga-harga pangan, awasi sistem dan jalur distribusi, awasi terus. Kalau ada jalan yang rusak, segera perbaiki. Gubernur segera perbaiki, Bupati segera perbaiki, Wali Kota. Karena memang tugas Bapak Ibu semuanya adalah itu. Kalau rusak, kalau enggak mampu betul, angkat tangan betul, ngomong. Saya cek di lapangan nanti. Cek lapangan, oh benar, ya udah. Memang APBD-nya berat, memang jalannya rusak betul, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, udah rusak Pak ini Pak. Ya oke. Karena sudah disiapkan dari Bu Menteri Keuangan berapa Bu? Sudah disiapkan dari Bu Menteri Keuangan 34 triliun. Tapi terus jangan APBD-nya dipakai yang lain. Jalannya dibiarkan rusak. Yang paling penting juga, tolong dicatat, tingkatkan cadangan pangan di daerah. Ada cadangannya. Jadi kalau terjadi apa-apa cepat, tidak harus kontak ke Jakarta. Kita kirimnya juga memerlukan waktu. Negara ini negara yang sangat besar. Di daerah itu harus bergerak terlebih dahulu. Pak, tapi ini harus dibantu Pak. Sebelum 1 bulan kami harus, oke, jangan baru langsung teriaknya ke pusat. Harus ada cadangan pangan di daerah itu harus ada. Dan segera koordinasi dan cari solusi jika ada masalah. Seperti yang terjadi di Papua kemarin. Kita cek memang tidak ada stok sama sekali. Ya, karena enggak ada cadangan pangannya, drop dari Jakarta. Tapi kan itu tidak bisa seperti itu. Harus daerah itu memiliki cadangan pangan
sendiri. Dan tidak mahal. Tidak mahal. Apa yang memang itu perlu buat cadangan beras, cadangan meskipun Bulog ada, cadangan sendiri enggak apa. Cadangan sendiri titipkan di gudangnya Bulog juga enggak ada masalah. Sehingga keputusan kebijakan itu ada di Bapak Ibu semuanya, di Gubernur, Bupati, Wali Kota, memutuskan sendiri. Karena kalau Bulog itu keputusan ada di sini. Dan optimalkan fiskal daerah untuk mengendalikan inflasi. Sekali lagi, inflasi ini kunci. Pertumbuhan ekonomi kunci. Dua hal ini penting sekali. Semua negara sekarang ini konsentrasinya hanya di dua hal ini. Konsentrasi di dua hal ini. Dan untuk jangka panjang, saya minta untuk penguatan sarana prasarana pertanian, perkuat. Kalau setiap tahun problem di inflasi selalu cabai, selalu cabai rawit, selalu cabai merah, daging ayam, ya itu yang diselesaikan. Artinya, kalau daging ayam, ya, kalau bolak-balik setahun masa muncul masalah terus. Cari investor, bikin ternakan di provinsi atau daerah, Bapak Ibu semuanya. Ada masalah cabai rawit, selalu ini setiap tahun problem barang-barang ini. Cabai rawit, cabai merah, selalu ke situ. Kita nanam gampang sekali yang namanya cabai rawit, cabai merah, ini gampang banget. Ngajari rakyat untuk nanam juga mudah sekali. Kenapa enggak dilakukan? Daging ayam mudah sekali juga, buat peternakan rakyat mudah sekali. Kalau mau narik investor silahkan, tapi saya sarankan sebaiknya memang peternakan rakyat itu akan lebih cepat dan lebih murah. Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Tim Eljon Media melaporkan.